Halo, kali ini Brand Hunter ketemu dengan Tisa Biani yang mungkin dulu di channel Ngetri Business pernah kita wawancarai tentang passion. Yang waktu cerita Tisa cerita tentang karirnya dia di dunia entertainment dan memilih sebagai seniman. Lalu akhirnya bisa menjadi seniman profesional hingga saat ini. Mungkin teman-teman juga udah kenal Tisa, jadi nggak begitu panjang lah aku harus kenalin Tisa. Halo Tisa, selamat pagi. Halo Kak Ardi, pagi Ya, juga. sorry ganggu waktu PSBB-nya. Enggak apa-apa, biar ada aktivitas juga. Iya, ini sebenarnya sekarang lebih banyak di rumah ya Tisa ya? Iya, aku lebih banyak di rumah. Alhamdulillah udah 3 bulan di rumah. Udah lama ya? Udah 3 bulan di rumah. Ya sebenarnya banyak pekerjaan yang meski kita di rumah aja, tapi maksudnya harus tetap produktif sih Kak. Maksudnya masih ada beberapa kerjaan yang masih jalan juga. Terus sekarang rencananya mau jalan syuting lagi tapi nggak tahu kapan karena kan PSBB juga corona ini juga nggak tahu berhentinya kapan gitu. Ya. Sekarang udah jadi new normal ya Jakarta ya? Iya, udah new normal. Jadi apa-apa semua pakai masker, tapi tetap beraktivitas seperti biasa. Cuman tetap waspada ya gitu katanya. Iya, iya. Oke, kalau dulu mungkin konten sebelumnya kita kan cerita tentang lebih fokus Tisa waktu di dunia entertainment ya, di Ya. dunia seni. Nah, sekarang kita kan ingin cerita, ingin berbagi ke teman-teman semuanya. Tisa kan di luar jadi seorang public figure, jadi pemain film, nyanyi juga. Tisa kan juga jadi entrepreneur juga ya Tisa ya? Alhamdulillah, iya Kak. Ya, boleh ceritain apa aja Tisa sekarang bisnis yang dijalanin oleh Tisa? Bisnis yang masih jalan sampai sekarang sih ada empempe yang mungkin beberapa followers aku, beberapa fans aku juga udah pada tahu gitu kalau aku jalan bisnis namanya empempe Nagi. Terus yang baru mau jalan banget, ini ada aku kerja sama salah satu brand yang mungkin udah terkenal, namanya kalau bisa disebut Young Living. Terus itu adalah essential oil yang dimana akunya sebagai bukan aku sebagai sebenarnya bantu distribusi ke followers aku mungkin gitu, tapi dengan nama aku misalnya kayak ada namanya oilnya Tisa gitu yang masih jalan sih sampai sekarang 2 itu. Cuman ya kita juga nggak menutup kemungkinan untuk buat bisnis di bidang lain juga gitu. Oh, berarti sekarang ada empek-empek sama essential oil itu ya, yang Oilnya Tisa namanya. oilnya Tisa ya. Oke, yang di Instagram yang paling kenceng kan yang itu ya, empek-empek Nagi itu ya dulu ya. Empek Nagi karena itu kan udah lumayan cukup lama kan gitu. Kalau essential oil emang baru dibangun sekarang ini. Oke, kalau boleh tahu Tisa mulai masuk ke dunia entrepreneur tuh kapan sih? Aku masuk ke dunia entrepreneur itu dari tahun sebenarnya sudah cukup lama, cuman ada beberapa gak menutup kemungkinan untuk selalu sukses atau selalu berjalan mulus gitu di setiap aku menjalankan bisnis gitu. Pasti ada rintangan-rintangan yang kadang gak bisa awet itu perjalanannya, berhenti di tengah jalan gitu. Waktu pertama kali sih aku buka bisnisnya clothing line gitu, kerjasama sama ada teman aku dan gak selamanya bisa berjalan mulus gitu, pasti ada rintangan. Jadi berhenti di tengah jalan juga pada saat itu, terus kayak nggak dilanjutin karena ada suatu masalah, terus akhirnya aku buka pempek lagi gitu. Dan ya walaupun gagal terus waktu itu sempat buka usaha, tapi ya kayak selalu penasaran gitu, kita cari di mana titik yang pas supaya bisa memulai usaha supaya bisa lancar juga gitu. Oh, berarti awal dulu namanya clothing line itu ya? Di bidang Clothing fashion line, dan berarti itu ya? sebenarnya karena waktu itu awalnya cuma ikut-ikutan gitu mau bisnis gitu, karena banyak banget teman-teman seumuran saya yang sudah bisa buka clothing line, sudah buka bisnis clothing line, dan rata-rata
sukses gitu, dan banyak yang sampai sekarang mungkin ya. Terus dulu lagi zamannya hitsnya kue-kue artis juga sempat sempat mau tertarik ke arah sana, cuman kayaknya belum siap gitu mentalnya, karena kan belum ada yang bisa masak atau tim yang pas gitu. Jadinya aku buka clothing line, dan pas buka clothing line gagal, jadi ya kayak ya udah nggak dilanjutin lagi, cari bidang lain gitu. Dan kedua pilih pempek nagih gitu. Iya, pempek nagih baru yang kedua. Bisa usia berapa sih sekarang? Sekarang mau masuk 18 Juli ini. Waduh, berarti sekarang masih 17 dong? Iya. Berarti mulai bisnis di bawah umur 16 tahun dong? Iya. Tapi kan maksudnya aku nggak selamanya sendiri untuk berbisnis gitu, pasti ada pendampingnya juga gitu. Ya. Tapi at least di usia yang masih muda banget waktu itu Tisha udah mencoba masuk ke dunia entrepreneur ya. Kalau Tisha di dunia entertainment tuh dari usia berapa sih? Kalau dari dunia entertainment aku dari TKB. Dari TKB itu 5 tahun ya berarti ya. Itu pertama kali iklan. Oh, oke. Wah, keren ya. 17 tahun udah filmnya ada banyak, udah punya bisnis. Bisa, kalau cerita ke teman-teman, dulu tantangannya apa sih waktu buka pempek nagih dulu lah? Sulitnya di mana sih? Terus struggle-nya gimana waktu itu? Apa langsung sukses karena Tisha artis, atau memang ada dulu juga proses yang memang Tisha sempat jatuh bangun dulu di situ? Ya, pastinya pastinya kita yang namanya hidup kan nggak selamanya mulus, maksudnya pasti ada rintangan, sama aja kayak berbisnis gitu, nggak selamanya kita punya misalnya orderan banyak, nggak selamanya kita punya inovasi-inovasi baru gitu terhadap si usaha itu gitu. Jadi ya kadang ada jenuhnya juga, ada malesnya juga, ada capek gitu. Cuman kan kalau nggak dikonsistenin gitu ya nggak panjang juga usahanya. Kalau aku sih nggak muluk-muluk, maksudnya aku nggak terlalu berambisi supaya bisa bikin bisnis pempek nagih ini bisa terkenal atau laku atau gimana. Yang penting penghargaan buat aku sendiri sih, maksudnya kayak mereka suka sama rasanya, mereka udah benar-benar terjamin sama kehigienisan si produknya gitu. Jadi bukan harus yang benar-benar laku atau gimana gitu. Kadang kan kita ada beberapa pihak yang mungkin yang penting laku gitu dengan segala usaha yang ada gitu. Kalau saya mah yang penting rasanya enak, testimoninya juga bagus-bagus gitu, udah senang banget sih gitu. Kenapa waktu itu milih pempek Tisha kalau boleh cerita? Karena aku suka pempek, dan kebetulan kan jadi kita semua keluarga suka pempek, terus suka banget makan suka banget beli pempek dan nyobain pempek di segala macam toko pempek yang ada, kayak pempek merek ini merek itu, dicobain semuanya dan udah tahu gitu rasa yang enak, rasa yang gak enak kayak gimana gitu. Jadi akhirnya kita tertarik untuk bikin usaha pempek. Akhirnya milih pempek nagih ini ya. Kalau cerita tentang brandnya, kan brand mereknya kan pempek nagih toh. Nah, kenapa sih artinya pempek nagih dulu? Apa filosofinya dari pempek nagih itu apa, Tisha? Filosofi pempek sebenarnya aku tuh tipe orang yang susah banget ngasih branding, maksudnya nama untuk si usaha. Nah itu karena kan kata orang tua zaman dulu nama adalah doa gitu. Jadi pengennya usaha kita ini ya maksudnya yang kita bukan yang kayak asal-asalan ngasih nama, misalnya pempek apa gitu, misalnya pempek jangan minggir, pempek siapa, pempek Kisah mungkin ya, itu sudah terlalu banyak gitu. Sendiri lebih baik ada suatu hal gitu yang bikin oh iya emang benar-benar kayak sesuai dengan rasa sesuai dengan namanya gitu. Misalnya pempek nagih, rasanya juga nagih gitu. Sebenarnya itu doa juga sih supaya orang makan tuh nagih terus gitu. Filosofinya sebenarnya ya karena itu aja sih gitu, bukan karena kenapa gitu. Oke. Ya sih, karena aku juga lihat di Instagramnya pempek nagih, mungkin udah beberapa teman-teman Tisha yang public figure juga yang udah nyobain dan testingnya juga rata-rata bagus ya.
entah dari public figure atau non public figure kan juga sudah coba sampai nagih toh. Aku udah lihat Instagramnya juga. Waktu pertama kali ngenalin ke masyarakat, itu pernah terjadi komplain atau dapat penolakan dari masyarakat? Bukan dari rasanya, tapi lebih kepada karena produk baru biasanya kan orang cenderung untuk saingan PMP kan mungkin udah banyak gitu. Nah, terus ada brand baru, itu ada nggak waktu itu penolakan atau memang ada tantangan untuk memasarkan pertama kali PMP Nagih ini bisa kalau boleh cerita? Alhamdulillah sih, maksudnya sejauh ini belum ada yang terlalu belum ada yang terlalu over, jadi lebih ke apa ya, paling malah lebih ke support gitu, supaya walaupun aku di usia muda tapi harus tetap bisa produktif gitu, kayak misalnya menjadi seorang entrepreneur muda dan lain-lain gitu. Jadi kayak lebih banyak support sih kalau soal usaha ya gitu, karena kan itu sih paling penting supaya kita nggak down gitu, karena aku kan jujur waktu itu udah pernah gagal gitu dalam menjalankan usaha. Jadi kadang kalau mau mencoba lagi pasti ada apa ya, ada cerita-cerita lama yang kadang bisa menurunkan semangat aku gitu, kayak misalnya aduh gue udah pernah gagal nih, mau nyoba lagi gagal lagi kayak gitu. Cuman alhamdulillah sudah, dan friends juga yang bikin aku bisa jalan sampai sekarang ini gitu. Oke, jadi so far memang masih responnya semuanya masih bagus ya, dapat dikatakan gitu ya di saya. Iya benar, alhamdulillah. Terus proyeksi Tisa tentang bisnis PMP Nagih ini ke depan, apakah ini memang ingin menjadikan rintisan saat ini dan untuk ke depan nanti entah mungkin bisa saat udah nggak main film tapi akhirnya punya bisnis untuk jangka panjang, atau memang gimana Tisa kalau proyeksi terhadap si PMP Nagih ini Tisa? Iya, kalau aku sih emang udah punya planning gitu, kalau nanti kuliah pun aku akan ngambil jurusan bisnis gitu, karena bisa sebagai public figure pasti nggak bisa selamanya, ya alhamdulillah kalau selamanya, cuman kita juga harus udah punya apa ya, cadangan gitu di bidang lain, supaya kalau misalnya amit-amit kita nggak ada di dunia entertainment lagi, kita sudah bisa menjalankan pekerjaan di bidang lain dan sudah ada gitu, kayak misalnya usaha, ya nggak PMP aja tapi juga usaha lain gitu, yang penting ada pekerjaan dan bisa menghasilkan sesuatu gitu. Oke Tisa, menarik ya, aku lihat mungkin udah banyak juga artis yang juga memiliki usaha. Tetapi kalau kita lihat dari sekian banyak artis yang akhirnya eksis punya usaha kan masih minoritas. Dan Tisa menjadi artis yang masih muda banget, 17 tahun dan punya usaha juga di tengah-tengah kesibukan syuting dan mungkin tadi ada plan untuk kuliah juga. Kalau boleh sharing ke teman-teman sekalian, gimana sih cara bagi waktunya Tisa? Wah, bagi waktunya sih sebenarnya pinter-pinternya kita ya, maksudnya kita juga pasti tahu cara ngontrol diri kita mau ke arah mana dulu gitu, apa yang mesti diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau saya yang penting saya ngejalanin semua ini dengan rasa nyaman, pasti kalau semuanya nyaman gitu ya kita bawaannya kayak ya udah enjoy aja gitu, dan bagi waktunya juga pasti apa ya, per orang juga pasti ngerti gitu cara bagi waktunya gitu. Kalau dari aku sih yang penting bisa tahu porsinya segimana, syuting kayak gimana, terus usaha juga kayak gimana, dan harus ada pendamping gitu. Kayak misalnya kita nggak bisa lah jalanin semuanya sendiri gitu tanpa ada pertolongan dari orang lain gitu. Makanya saya juga punya kakak yang bisa bantuin untuk kontrol, terus ibu juga, dan mungkin tim-tim dari si usaha saya itu. Ya, Tisa, ada pengaruhnya nggak sih Tisa saat terkenal di dunia entertainment dengan Tisa punya bisnis, sangat membantu nggak sih? Lumayan sih, sangat membantu, karena kan apa ya, kalau kita di dunia entertainment mungkin tingkat kepercayaan masyarakatnya lebih ada gitu ya, karena kan kita bukan berarti yang orang biasa
nggak ada, tapi intinya kita bisa lebih gampang untuk mengenalkan produk kita gitu ke fans-fans, followers gitu, yang dimana rata-rata mereka ya bisa cepat gitu taunya gitu dibanding orang biasa mungkin ya gitu. Jadi ya kayak alhamdulillah sih ada pengaruhnya gitu. Makanya bersyukur ada di dunia entertainment karena ya banyak pekerjaan yang bisa dimudahkan dari sini. Oke. Oke, mungkin ini terakhir kita ingin tanya, sharing ke teman-teman sekalian, masukan buat teman-teman sekalian di usia muda, mungkin seusia Tisa atau mahasiswa yang ingin memulai usaha dengan mereka harus juga sekolah dan lain-lain. Itu tipsnya gimana Tisa supaya menjadi entrepreneur itu dia dapat tetap konsisten dan dia nggak gampang untuk ngedown gitu. Ya, pokoknya kalian semua yang mau berbisnis jangan pernah takut untuk gagal gitu. Kalau gagal coba lagi terus sampai kalian nemu titik yang pas gitu, kenyamanan kalian di mana, terus kalian bisa tahu kekurangan dan kelebihan kalian di mana gitu. Terus jangan pernah takut juga untuk nanya, terus tekun, harus punya konsistensi juga di dalam bidang kayak gini ya, karena kalau misalnya kita nggak konsisten, kita cepet lelah, cepet capek, itu pasti ya nggak akan jadi usaha kalian gitu, dan terus belajar. Betul. Oke. Ya udah, oke Tisa, thank you udah nyempetin waktunya buat main ke Brand Hunter Talk. Ya. Sukses terus buat PMP Naginya, buat karirnya, filmnya. Kemarin syuting di Jogja juga ya? Iya, kemarin syuting KKN di Desa Penari. Ya. Oke. Udah sukses terus Tisa. Ditunggu filmnya, semoga lancar semuanya, sehat-sehat. Baik. Oke, dadah.